Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan Ustazah Yuniat dalam pembelajaran tematik hari ini. Insya Allah hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 dalam muatan PPKN. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang kerjasama di lingkungan sekitar kita dan di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, untuk selengkapnya materi pembelajaran kita hari ini, silakan kalian menyaksikan penjelasan Ustazah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu di tema 1, subtema 3 dalam muatan PPKN. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam sebuah keberagaman. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk mencapai tujuannya, manusia harus melakukan yang namanya kerjasama. Jadi anak-anak semuanya, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri dan butuh bantuan orang lain. Misalnya ketika kita akan memindahkan suatu barang yang besar. Ini contoh sederhana, kita tentu tidak bisa melakukan sendiri. Kita perlu orang lain yang membantu kita untuk mengangkat barang tersebut. Nah, itu adalah contoh sederhana bentuk kerjasama kita di lingkungan yang kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan sikap kerjasama yang ditunjukkan baik itu di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, kita ingin membersihkan selokan di sekitar rumah kita atau membersihkan halaman di sekitar rumah kita. Nah, kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu untuk mengerjakan pekerjaan di sekitar rumah kita. Nah, ketika kita ingin mengerjakan pekerjaan yang lebih besar lagi, misalnya kita ingin membersihkan selokan yang ada di komplek. Nah, kita bisa bekerja sama dengan seluruh penghuni yang ada di komplek tersebut untuk membersihkan selokan. Atau kita ingin membangun sebuah masjid di lingkungan rumah kita atau di lingkungan komplek kita. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang sekitar kita atau mungkin juga orang-orang di luar komplek kita untuk bersama-sama membangun masjid tersebut. Ternyata banyak sekali manfaat dari kerjasama yang kita lakukan. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Kenapa bisa cepat selesai? Karena yang mengerjakannya ramai, tidak hanya satu orang. Nah, dengan demikian pekerjaan kita menjadi cepat selesai dan kita bisa memanfaatkan waktu. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Karena apa? Karena dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Karena ketika orang bekerja sama, biasanya orang saling menyapa. Nah, itu adalah bisa menjalin persahabatan dan persaudaraan, saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian persahabatan dan persaudaraan di antara orang-orang yang bekerja sama tersebut semakin erat. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, kita sebagai makhluk sosial harus sering berinteraksi dengan orang lain, harus sering berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi yang baik dan berinteraksi yang baik, salah satunya tadi adalah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, ini adalah contoh kerja bakti sebagai kerjasama di sekolah. Tentunya anak-anak pernah ya bekerja sama untuk membersihkan, contohnya membersihkan kelas. Kemudian anak-anak bekerja sama membersihkan halaman di sekitar sekolah. Nah, ini adalah bentuk kerjasama di sekolah. Jadi kerja bakti, kerja bersama-sama ya.
ini sebagai bentuk kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, dan ini sangat baik untuk dilakukan agar kita bisa mendapatkan manfaat kerjasama yang tadi. Anak, ternyata dalam Al-Quran anjuran untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama itu juga sudah tertuang di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya. Jadi anak-anak, ketika kita bekerja sama melakukan kebaikan, misalnya kita kerja bakti, membersihkan kelas, itu adalah sebuah kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, tadi Ustazah sudah menjelaskan tentang sikap kerjasama. Nah, tentunya semuanya itu tidak hanya perlu kalian hafal, tapi yang sangat penting adalah ketika kita mampu melaksanakan kerjasama dalam makna yang sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya sebagai seorang muslim, kita melaksanakan semuanya atas dasar keimanan, kecintaan kita kepada Allah, karena bekerja sama, saling tolong-menolong itu sangat baik dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Oke anak-anak, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.